2,5 meter ya simulasinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan beberapa pertanyaan ya. Salah satunya yang paling sering ditanyakan tentang pompa jet atau jet pump. Nah, pertanyaannya adalah tentang mata jetnya ya, kawan-kawan. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa sih jet pump atau pompa jet ya, lalu apa gunanya ini mata jet ini, kalian sebaiknya nonton dulu video saya sebelumnya, yaitu video ini ya. Nah, kalau kalian udah nonton situ, baru kalian ke sini, karena nanti kalian mungkin akan kebingungan ya. Kalian nggak tahu fungsinya ini, kemudian kalian nggak tahu fungsinya ini gitu ya. Baiknya kalian nonton dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pertanyaan yang sering diajukan ke saya adalah, Pak, bagaimana kalau mata jet ini tidak terendam air gitu ya. Nah, gini kawan-kawan ya. Untuk menjawab ini, sebetulnya di video saya sebelumnya itu udah saya jelaskan. Namun di video kali ini saya akan mempraktekkan ya, apa sih kelemahan dari mata jet ini bila dia tidak terendam air gitu ya. Nah, sumur ya kawan-kawan, kita ngomongin sumur gali maupun sumur bor ya, untuk menjalankan jet pump ini itu sebaiknya ukuran di sini, ukuran casingnya adalah 4 inci ya. Karena apa? Mata jet itu rata-rata itu didesain untuk pipa casing yang ukurannya 4 inci gitu ya. Nah, namun banyak orang yang merasa untuk membuat sumur yang diameternya 4 inci itu terlalu mahal ya. Memang harganya beda jauh ya kawan-kawan. Kalau kalian bikin sumur yang diameternya kecil sama besar, itu harganya bisa berbeda sampai jutaan rupiah gitu ya. Nah, beberapa orang untuk menghemat ya, mereka bikin sumur gabungan ya kawan-kawan, antara diameter besar dan diameter kecil. Nah, penampakannya seperti ini gitu ya. Nah, pada akhirnya karena penghematan tersebut ya kawan-kawan, maka mata jet ini tidak bisa lagi masuk ke dalam sumur bor tersebut hingga ke diameter casing yang kecil ya. Karena apa? Diameter casing yang kecil itu biasanya ukurannya hanya 2 inci ya, sehingga mata jet ini berhenti sampai dasar casing yang 4 inci aja ya. Kemudian ke bawahnya itu disambung dengan istilah orang itu jaruman ya, jaruman, atau ada yang nyebut buntut ya, atau ekor gitu ya kawan-kawan. Nah, ekor itu adalah perpanjangan dari mata jet ini ya, disambung dengan menggunakan pipa saja gitu ya. Nah, pipanya biasanya ya ukurannya ngikut ya. Kalau ini 1 inci ya ikut 1 inci gitu. Nah, inilah yang jadi pertanyaan ya. Yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah memasang jaruman tersebut gitu ya kawan-kawan. Sebetulnya sih kalau kalian nanya boleh apa enggak, itu kan sumur kalian sendiri ya, boleh-boleh aja gitu ya. Namun saya yakin pertanyaannya bukan boleh atau tidak ya, tapi apa kelemahannya, apa kekurangannya. Nah, di sini saya akan menjawabnya ya kawan-kawan. Nah, secara teori ya kawan-kawan, mata jet ini ya, kalau dia dicelupkan langsung ke air sumurnya ya, maka itu saya ibaratkan kayak kita minum di gelas, lalu kita tenggak langsung, glek-glek-glek seperti itu. Nah, sedangkan orang yang memakai jaruman atau buntutan kayak itu ya, sambungan pipa yang ke bawah tadi, itu ibarat orang minum pakai sedotan gitu ya. Kalau kalian tanya lega yang mana, saya yakin kalian kebanyakan pasti menjawab paling lega ya langsung ditenggak airnya gitu kan. Nah, sama juga dengan pompa ini ya kawan-kawan. Pompa ini akan merasa lega, maksudnya alirannya akan lebih kencang kalau dia tercelup langsung mulutnya, atau dalam hal ini adalah mata jetnya. Jadi prinsipnya itu. Nah, di video ini saya akan membuktikan apakah teori tersebut benar gitu ya. Jadi orang itu kan berhipotesa dulu ya kawan-kawan. Hipotesa itu memiliki dugaan. Nah, sekarang kita akan buktikan dengan praktek, lalu setelah itu kita akan membuat kesimpulan nantinya. Baik, sekarang kita akan hitung dulu bagaimana kondisinya kalau mata jetnya saya celup. Ya, di sini sudah saya celup ya, kawan-kawan. Nanti kita akan memompa air ke situ, lalu kita akan hitung waktunya ya. Nah, kemudian pompa ini sendiri saya set ya, tekanannya ada di 20 PSI ya. Nanti saya tidak akan mengubah ini ya, kecuali nanti ada
kejadian tertentu yang mana mengharuskan saya mengubah, tapi mudah-mudahan sih nggak perlu ya, agar kondisinya tetap ya kawan-kawan. Lalu kemudian nanti setelah ini kita hitung waktunya ya untuk mengisi air di sana, untuk mengisi wadah air di sana, maka percobaan berikutnya adalah kita akan pasang jaruman ya, lalu kita akan bandingkan apakah terjadi perbedaan aliran atau tidak. Kalaupun terjadi, seberapa jauh perbedaannya. Nah, untuk pengetesan yang memakai jaruman atau buntut nanti ya kawan-kawan, karena di sini nanti jaruman saya paling juga panjangnya hanya setengah meter ya. Namun di sini saya akan membuat simulasi ya, seolah-olah dia dalam. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara mencekik ya kawan-kawan. Lalu saya akan pasangkan pressure gauge di sini. Nah, pressure gauge ini akan mengindikasikan kedalaman air ya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa nonton video saya sebelumnya yang membahas tentang hubungan antara kevakuman pipa dengan kemampuan hisap suatu pompa gitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai yang tercelup dulu ya. Oke, saya akan mulai ya kawan-kawan. 1, 2, 3. Saya akan hentikan di garis 20 liter aja ya nanti ya. Kita akan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan. Oke, untuk mencapai level 20 liter ya kawan-kawan, di situ udah saya tandai, itu membutuhkan waktu kira-kira 45 detik. Baik, sekarang saya akan simulasikan pemasangan jaruman di sana ya. Baik, sekarang waktunya saya simulasi ya kawan-kawan. Kalian bisa perhatikan, ini dia mata jet kita, kemudian bawahnya ini harusnya cuma pipa lurus ya kawan-kawan, tapi di sini karena simulasi saya akan mengukur tekanan vakum di sini. Kalian perhatikan, di sini saya memiliki alat ukur untuk mengukur tekanan vakum ya. Di sini saya sengaja hambat ya, sehingga tekanan vakum di sini akan mencapai setengah bar ya, atau setengah kilogram Fos per sentimeter persegi. Nah, ini menandakan atau mensimulasikan ya bahwa kedalaman atau jarak dari mata jet ke permukaan air sumur adalah sekitar 5 meter gitu ya. Nah, sekarang kalau ini melayang 5 meter, hasilnya seberapa ya. Kemudian nanti kita akan coba kalau ini melayang 7,5 meter, hasilnya juga berapa. Nanti hasilnya akan kita tabelkan, lalu kita akan memiliki panduan setelah itu ya. Oh ya, nanti kalau sempat saya juga akan menguji juga kalau kita simulasikan jarak ini mata jet ke permukaan air adalah 2,5 meter ya, sehingga nanti data kita akan lebih lengkap lagi ya. Oke, kita akan mulai ya. Bismillah, 1, 2, 3. Kita akan tetap mengisi hingga tanda 20 liter ya teman-teman. Kalau kita bandingkan waktunya. Oh ya, kalian mungkin susah melihat ya. Nanti akan saya zoom ke bagian pressure gauge di sana untuk mengetahui vakumnya itu seberapa ya, teman-teman. Atau ini aja ya, saya fotoin aja deh. Ini pakai HP aja.
Ya, sebentar lagi udah 20 liter. Oke, ternyata memakan waktu 1 menit 8 detik. Oke, selanjutnya kita akan setting di sana sehingga dia akan kita simulasikan menghisap air dari ketinggian 7,5 meter ya. Baik, kali ini kita akan lanjutkan simulasi ke dalam 7,5 meter. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan ambil gambarnya ya, pressure gauge-nya. Ini sangat lambat ya kawan, biar kita nggak nunggu terlalu lama. Kita akan ukur sampai ke 10 liter saja ya. 10 liter itu ada di sini ya. Nanti kita akan berhenti lalu kita interpolasikan ya. Tinggal dikalikan 2 aja nanti waktunya. Oke, udah mendekati 10. Oke. Baik, ini waktunya tercatat ini ya, teman-teman, 1 menit 2 detik. Artinya kalau dikalikan 2 ya 2 menit 4 detik gitu ya. Baik, sekarang sekali lagi kita akan membuat pembuktian kalau kedalaman sumurnya kita simulasikan 2,5 meter. Baik, sekarang kita akan mulai yang 2,5 meter ya simulasinya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena cukup kencang, kita biarkan sampai ke 20 liter aja ya. Oh ya, saya ambil gambarnya juga. Ya, selesai. Hasilnya adalah 52, hampir 53 detik. Baiklah, itu tadi yang kita lakukan barusan. Sebetulnya sangat mirip kalau kita lagi praktikum di laboratorium ya kawan-kawan. Nah, kira-kira di pabrik pun melakukan hal yang serupa ya kawan-kawan, sehingga kemudian didapatkanlah ya data-data lalu ditabelkan atau dibuat suatu grafik ya. Grafiknya ya kira-kira seperti ini ya kawan-kawan. Nah, sebetulnya grafik seperti ini itu biasanya pabrik juga memiliki ya kawan-kawan. Namun kalau untuk pompa konsumer ya, yang untuk rumah tangga biasanya itu grafik ini nggak pernah disertakan. Tapi kalau kalian membeli pompa yang engineering ya untuk pabrik itu biasanya lengkap ya, data seperti ini itu selalu disertakan dan memang suatu keharusan ya, karena itu adalah hak konsumen ya kawan-kawan. Nah, tadi akhirnya ternyata hipotesa saya benar ya kawan-kawan. Apa yang saya tadi perkirakan itu ternyata betul ya, ketika mata jet ini terendam air ya, itu mirip orang kalau minum itu mulutnya langsung ke air ya. Lalu ketika dipasang jaruman itu si barat orang tadi memakai sedotan ya. Nah, sedotannya ya makin jauh permukaan airnya dari mulut, maka hisapannya itu makin berat. Artinya alirannya makin berkurang ya. Tadi itu terbukti ya kawan-kawan. Jadi perlu kalian catat ya bahwa
panjang jaruman itu sebetulnya bukan tolok ukur ya. Yang menjadi tolok ukur adalah jarak antara mata jet terhadap permukaan air sumur ya kawan. Jadi kalian jangan nanya, Pak, kalau jarumannya ditambah 10 meter bagaimana? Nah, kalau jarumannya 10 meter tapi kedalaman permukaan airnya dari mata jet hanya 1 meter, itu artinya ya 1 meter ya kawan. Itu yang dihitung itu. Baik, sekarang mudah-mudahan udah terjawab ya. Jadi bagi kalian yang nanya, Pak, boleh nggak ditambah jaruman? Ya jawabannya boleh ya, karena pompa-pompa kalian sendiri siapa yang melarang gitu ya. Nah, namun kalau kalian nanya, Pak, akibat buruknya apa, kekurangannya apa? Ya itu tadi ya, semakin jauh mata jet ini dari permukaan air sumur, maka aliran yang kalian dapatkan atau debit dari pompa ini akan semakin kecil. Baiklah, mudah-mudahan percobaan yang kita lakukan kali ini bisa jelas ya, bisa diterima oleh kawan-kawan ya, dan menjadi pengetahuan baru bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.